Kita akan berbincang-bincang mengenai rubrik Akan saya lakukan yaitu dengan alur cerita mengajukan pertanyaan dulu. mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu kenapa kalau boleh tahu? Ya, karena biar bisa lebih menggali permasalahan dari sini. Oh gitu ya, jadi bisa lebih dalam lagi dalam mengenali potensinya nanti. Yang terakhir sebelum nanti bagaimana? Indikatornya yaitu dengan menemukan kata kunci yang disebutkan oleh Koji sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan dulu. Alhamdulillah baik Pak, gimana Pak Indra? Alhamdulillah kurang tapi menyenangkan. Seperti itu. Terus rencananya jenengan Saya koordinasi pada kepala sekolah supaya kegiatan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Saya Hendra Dagunada sebagai pengamat dan Saya Ferry Nurdiansyah sebagai coach. dan Saya Latifah sebagai coach. kegiatan pra supervisi. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak Indra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Indra bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Dalam melaksanakan Menggunakan nilai Pak, menggunakan angka Pak nilai. Menggunakan angka. Ya. Jadi untuk angka 4 itu sudah baik sekali. Saya untuk kali ini kehadiran penuh Pak Indra. Ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan fokus pada masalah. Pertama, terus kedua adalah menatap Administrasi coaching supervisi akademik ini saya Aziz, kemudian Saya Hendra Dagunada. dan saya Penyampaiannya nanti saya akan menggunakan fokus pada permasalahan. Yang kedua adalah menatap. Ya saya ingin itu Pak, ingin berbincang itu menggunakan yel-yel atau menggunakan CD yang ketika tidak digunakan ya itu lesak, jadi dipakailah Angka saat ini di angka 5 ya, di angka 5. karena keterbatasan Sudah tahu sendiri di sekolah kita itu ada 6 guru kelas. di rumah. Iya itu Keluarga Pak Indra. sendiri. Ya mau bagaimana ya, inginnya ya kalau menurut saya Pak Indra mungkin ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu di ruangan ini, di ruangan kelas ini yang akan melaksanakan proses coaching. Mana sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ferry Nurdiansyah sebagai pengamat dan Renata Catur Berbagi sebagai coach. Hendra saudara Dagunada sebagai coaching. ya, kami bertiga dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Sebelumnya Bu Alka, saya akan menanyakan beberapa hal terkait yang akan dilaksanakan Bu Alka terkait proses coachingnya. Kita akan berbincang-bincang mengenai rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaian percakapan coaching nanti yang Bu Alka gunakan itu apa? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu dengan alur cerita, di mana sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Terus berikutnya terkait kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot dan juga kesadaran guru. Kesadaran mindfulness. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari dua kompetensi tadi? Yang mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik buat ingin observasi dari dua kompetensi tadi? Yang ingin spesifik saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa kalau boleh tahu? Ya, karena biar bisa lebih menggali permasalahan dari sini. Oh gitu ya, jadi bisa lebih dalam lagi dalam mengenali potensinya nanti. Yang terakhir sebelum nanti melakukan proses coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana?
bahwa fokus pada kata kuncinya tadi ya. Oke, terima kasih. Ini nanti kegiatan proses coachingnya akan direkam dan juga nanti saya akan mengamankan pengamatan terkait proses coachingnya. Jadi setelah ini bisa dimulai. Begitu ya, Hendra, siap? Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Hendra? Alhamdulillah kurang baik. Kok kurang baik? Kenapa ini? Dari kemarin saya mencari Bu Alka ini sulit sekali ya, kesibukan Bu Alka. Ini ingin melakukan coaching, ada permasalahan dari saya dalam bekerja. Oke, Bapak masalahnya ini sepertinya kok serius sekali. Iya. Akhir-akhir ini dalam menghadapi kan mata saya kan olahraga. Oke. Jadi pada saat mendekati puasa, anak-anak ini kurang bersemangat mengikuti pembelajaran olahraga saya. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan atau keluh kesah saya ke keluarga. Terus gini Pak Hendra, harapan dari Pak Hendra curhat ke saya pada siang hari ini itu apa? Harapan saya bagaimana pada saat saya kegiatan pembelajaran itu anak-anak lebih semangat lagi, dan menemukan jati diri lagi. Seperti itu. Terus menurut Pak Hendra apa yang membuat anak-anak itu kurang antusias dengan pelajaran yang Pak Hendra ambil? Apa ya? Mungkin karena pertama pada saat puasa kan jelas tidak ada pembelajaran praktek. Padahal anak-anak itu paling suka kegiatan pembelajaran di luar, khususnya olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua karena banyak kesibukan, karena dengan tahu sendiri tugas di luar banyak, jadi kita sering keluar meninggalkan anak-anak. Mungkin itu. Jadi menurut Pak Hendra nih, apa yang bisa membuat anak-anak itu jadi antusias kembali mengikuti pembelajaran Pak Hendra? Yang bisa membuat antusias itu mungkin kalau tugas luar mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya pada saat jam mengajar anak-anak itu tidak sering ditinggal. Itu yang kedua, pembelajaran pada saat nanti puasa itu saya akan membuat semacam breaking kegiatan di kelas tetapi menyenangkan. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi tidak terlalu banyak meninggalkan anak-anak ya. Terus yang kedua tadi mau buat ice breaking, bagus sekali Pak rencananya. Terus menurut Pak Hendra, dari beberapa hal yang dilakukan Pak Hendra kemarin-kemarin itu, sekarang skala nilainya jenengan itu dari 1 sampai 10 itu di posisi mana? Kalau saat ini bisa saya katakan masih di angka 5. Di angka 5. Iya. Terus kira-kira Pak Hendra itu pengen nggak dari angka 5 itu menjadi mungkin angka 7, 8 atau 9? Ya, ingin saya seperti itu, paling tidak ya di angka 7. Oh gitu. Terus rencananya jenengan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi lagi apa yang dilakukan? Yang ingin saya lakukan karena memang membuat anak-anak itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran itu, pembelajaran saya akan saya buat lebih menarik, yang utama seperti itu. Terus kegiatan di kelas tidak jauh beda dengan di luar kelas ya. Terus selain itu kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dilakukan teman lain, nanti kegiatan itu saya koordinasi pada kepala sekolah supaya kegiatan saya di luar itu berkurang, bisa fokus lagi pada Tadi jenengan akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian tidak terlalu sering meninggalkan anak-anak. Ini bagus Pak Hendra untuk rencananya. Terus rencananya mau kapan nih Pak dilaksanakan? Dalam waktu dekat nikah atau minggu depan?
sekolah. Dari bapak kepala sekolah kita koordinasi dan juga teman-teman guru khususnya wali kelas. Seperti itu. Jadi memang butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan Iya, guru ya Pak betul ya. sekali. Tanpa mereka kan jelas kita tidak Gak ada bisa, apa-apa, tidak iya, bisa iya. berbuat lebih bagus lagi. Terus perasaan Pak Hendra gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Alhamdulillah, saya seperti terlahir kembali, Waduh. mendapatkan inspirasi setelah bisa bercerita ke keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Saya mendapatkan pencerahan. Saya tunggu nanti setelah panjenengan melakukan aksi untuk hasilnya bagaimana. Saya tunggu juga selanjutnya ya Pak ya. Siap, nanti saya akan menghubungi keluarga lagi suatu untuk melakukan perjalanan. Terima kasih. Sama-sama Hendra. Ya. Ya. Bahkan telah melaksanakan proses coaching. Selanjutnya ini dalam saya melakukan pengamatan tadi sudah di pra supervisi, ini pasca supervisinya. Ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Di awal tadi saya sudah menyebutkan pengembangan yang ingin saya kembangkan itu tentang mengajukan pertanyaan berikut pada saat coaching gitu. Nah, itu ya. Iya. Hanya itu saja. Ya, bersama kesadaran penuh Mindfulness-nya. Nah, terus ini berdasarkan hasil catatan saya dan penilaian saya bahwa keluarga tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, tidak melabeli, tidak menggurui, tidak mengirim opini untuk memberikan sebuah solusi, tapi memberikan arahan untuk berpikir coaching mencari solusinya sendiri. Jadi tercapaian alur titanya juga bagus dari awal tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tersampaikan semua, jadi sudah baik terkait proses coachingnya. Berikutnya yang saya ingin tanyakan yang terakhir ini adalah kompetensi apa lagi buahkah yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching pada hari ini yaitu dengan satu mendengarkan aktif, kemudian mindfulness lagi, terus sama memberikan pertanyaan. Jadi tadi ya, yang pertama tadi yang menjadi utama atau bagaimana? Yang pertama sebenarnya yang pertanyaan betul, cuma kan untuk kedepannya biar lebih lagi saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain. Oh gitu. Jadi dengan sering melatih nanti bisa menjadi coach yang baik. Oke, terima kasih Bu Aka, terima kasih Pak Hendra. Semoga hasil yang panjenengan berdua lakukan bisa nanti membawa manfaat. Amin. Buat Bu Aka, buat Pak Hendra. Jadi itu proses coaching hari ini dari Bu Aka dan Pak Hendra. Bu Aka selaku coach, Pak Hendra selaku coach, saya selaku pengamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Tergerak.